Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti dong, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di English Premier League antara Arsenal versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor tipis 3-2. Ya biarpun tipis, yang penting kan menang dan mendapatkan 3 poin. Jadi dengan kemenangan ini berarti Arsenal mengakhiri tren positif dari Manchester United karena sebelum pertandingan ini Manchester United tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Dan juga dengan kemenangan ini berarti Arsenal tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir mereka di English Premier League. Sehingga untuk sementara ini Arsenal masih berada di peringkat nomor 1. Dan selisih poin mereka dengan Manchester City adalah 5 poin. Saya ada membuat konten preview tentang pertandingan ini kan teman-teman. Dan saya jelaskan di konten tersebut bahwa peluang bagi kedua tim di pertandingan ini adalah 50-50. Dan jika ada tim yang menang, itu pun kemungkinan dengan skor tipis. Dan ternyata itu yang terjadi. Bahkan saya juga menegaskan bahwa jika Nketiah mendapatkan peluang, dia harus bisa melakukan finishing. Dan jika Anthony bermain, dia harus bisa bermain secara kolektif. Dan benar itu juga yang terjadi. Nketiah dari 3 peluang emas bisa mencetak 2 gol. Sedangkan Anthony sepanjang dia bermain, kalau nggak salah sampai menit ke-70, hanya bisa memberikan 1 umpan kunci. Ada apa dengan Anthony? Sama sekali nggak kolektif dia bermain bagi Manchester United. Hanya menjadi duta gocek saja dia di Manchester United. Too individual. Kalau mau bermain individu seperti itu, saya pikir akan sulit bagi Manchester United untuk menyerang dari kedua sektor flank. Maka itu kita bisa melihat bahwa Manchester United lebih sering menyerang dari sektor flank sebelah kiri. Karena memang Marcus Rashford dominan di sana. Apalagi Ben White kan memang sampai kewalahan mengawal Marcus Rashford. Dan bagusnya juga, Mikel Arteta bisa melihat kelemahan tersebut dari timnya. Sehingga dia langsung melakukan pergantian pemain pada saat babak kedua dimulai kan. Memainkan Tomiyasu. Baru ketika Tomiyasu sudah bermain tuh dia bisa menyulitkan Rashford melakukan pergerakan-pergerakan menusuk ke dalam area pertahanan dari Arsenal. Tapi Anthony sama saja gak bisa berkutik dia. Bukan karena Zinchenko menjaga dia ketat, enggak. Dia gak cepat melepaskan bola. Dia hanya bisa memberikan 1 umpan kunci itu kepada McTominay. Coba dia lebih sering melepaskan umpan-umpan seperti itu. Mungkin MU bisa lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan ini. Dan juga dari segi statistik nih teman-teman, yang mengagumkan nih bagi saya, bahwa di pertandingan kemarin malam, Arsenal bisa total menghasilkan 25 kali percobaan ke arah gawang dari Manchester United. Dan setelah saya riset, ternyata saya lihat bahwa Arsenal adalah satu-satunya tim sejauh ini yang bisa menghasilkan total 25 kali percobaan ke arah gawang dari Manchester United. Even ketika MU itu kalah lawan City di kandang City dengan skor 6-3, City hanya bisa menghasilkan total 22 kali percobaan ke arah gawang dari Manchester United. Artinya apa? Arsenal telah berkembang menjadi tim mesin gol. Karena mereka terus-menerus bisa menggempur pertahanan dari tim lawan dan juga punya efektivitas dalam creating chances yang pada akhirnya membuat mereka bisa mencetak banyak gol. Betul kan? Dari 19 pertandingan yang telah mereka mainkan, Arsenal telah total mencetak 45 gol, teman-teman. Dari 45 gol tersebut, 37 diantaranya mereka hasilkan dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Artinya apa? Tim ini bermain secara kolektif dan mereka punya keseimbangan untuk menyerang dari kedua sektor flank, plus mereka punya keseimbangan dalam urusan membangun serangan dan juga bertahan. Manchester United is a good team this season, oke? Tidak perlu diragukan, sudah jauh berbeda dengan Erik ten Hag. But ketika ada pemain yang gak jalan di starting lineup, itu akan menyulitkan mereka untuk create banyak chances. Dan menurut hemat saya, Anthony yang perannya gak jalan di pertandingan kemarin malam. Dan sayangnya dia diganti cukup terlambat, kalau nggak salah di menit 70 atau 71. Jika dia diganti lebih awal, mungkin bisa berbeda situasinya bagi MU. Tapi mungkin juga memang Erik ten Hag ingin bermain lebih konservatif dan juga ingin Anthony itu hanya mengacak-ngacak saja pertahanan dari Arsenal. Dan juga lebih sering mengandalkan Marcus Rashford. Bisa juga kan seperti itu kan. Tapi pada intinya jika Anthony itu bisa bermain sesuai dengan perannya untuk membagi bola secara cepat, maka bukan tidak mungkin MU bisa menambah jumlah peluang mereka dan juga bisa menambah jumlah gol mereka di pertandingan kemarin malam. Dengan rencana permainan Erik ten Hag memang terlihat jelas bahwa dia ingin timnya bermain compact.
padat di tengah dan juga rapat di belakang untuk menggagalkan para pemain Arsenal itu mencetak banyak gol. Tapi ternyata itu gak berhasil. Kenapa? Karena yang terlibat dalam proses serangan dari Arsenal itu bukan hanya 3, 4, atau 5 pemain. Sampai 7 pemain, teman-teman. Sulit tentunya untuk mengawal total 7 pemain di area pertahanan sendiri. Sehingga akhirnya Arsenal bisa mencetak total 3 gol. MU main counter, tapi counternya tidak selalu berhasil. Counter-counternya hanya berhasil di babak pertama ketika ada Ben White di sektor fullback sebelah kanan. Itu adalah kelemahan dari Arsenal. Maka itu seperti yang tadi saya katakan, bagus juga Arteta akhirnya sadar dan dia ganti Ben White. Kalau gak diganti, bukan tidak mungkin Ben White itu dapat kartu kuning kedua. Kan dia sudah dapat kartu kuning tuh di menit ke-19 kalau nggak salah, karena dia nekel Rashford. Dan saya juga ngelihat sih, ya kalian juga yang nonton pasti bisa ngelihat lah bahwa kelemahan Arsenal tuh ada di sektor fullback sebelah kanan. Terus menerus dia dilewati oleh Marcus Rashford atau juga oleh pemain lain yang coba melakukan pergerakan dari sana. Bahkan Anthony pun pernah shift posisi ke sana, ke sebelah kiri penyerangan dari Manchester United. Jadi ya sangat penting bagi seorang pelatih itu untuk melihat apa yang sedang terjadi kepada timnya dan apa perubahan yang perlu dia lakukan, dan itu dilakukan Arteta dengan benar. Sehingga Arsenal akhirnya makin solid di pertahanan di babak kedua dan juga makin banyak menciptakan peluang ke arah gawang dari Manchester United. Dari starting lineup yang menarik nih teman-teman, bahwa Mikel Arteta tidak melakukan perubahan sama sekali. Dan memang musim ini Arteta tidak sering melakukan rotasi di lineup kecuali ada pemain yang cedera atau tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning atau memang sebelumnya mendapatkan kartu merah. Jadi starting 11 ini adalah starting 11 yang sama yang juga bermain di pertandingan sebelumnya lawan Tottenham Hotspur. And from Manchester United, ya memang sih disayangkan bahwa Casemiro tidak bisa bermain ya. Tapi seperti yang juga saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa bukan berarti tanpa Casemiro MU akan bermain buruk, enggak juga kan. Cuma memang ketika membangun transisi ya tampaklah kehilangan peran dari Casemiro, karena saya melihat bahwa peran Casemiro di MU jauh berbeda daripada di Real Madrid sih. Karena di MU ini dia juga sering terlibat dalam proses membangun serangan dan juga banyak direct passes dia tuh akurat. Bahkan dia kan sudah bisa memberikan assist bahkan mencetak gol. Jadi memang kelihatan sih ketika ada transisi positif yang bekerja tuh hanya Eriksen. Seandainya ada Casemiro, maka Casemiro pun tentu bisa memberikan kontribusi. McTominay was not bad, oke? Kan satu-satunya perubahan dari starting lineup MU adalah mainnya McTominay ya, bukan Casemiro, mainnya McTominay. Dan dia gak buruk sama sekali, bahkan kan dia mendapatkan satu peluang. Tackling dia selalu berhasil dia lakukan. Tapi dalam creating counter attack, dia tidak sebaik Casemiro. Jadi dari jalannya pertandingan, ya di menit kedua saja Arsenal sudah mendapatkan peluang. Dari siapa? Dari Partey. Nah aneh kan, padahal Partey ini kan adalah defensive midfield. Tapi karena seperti yang tadi saya katakan, banyak pemain dari Arsenal yang terlibat dalam proses membangun serangan. Kenapa? Untuk membuka pertahanan dari MU. Kalau hanya mengandalkan trio MSN kan betul kan, Martinelli, Saka dan Nketiah, gak akan bisa Arsenal mencetak banyak gol di pertandingan kemarin malam. Tapi karena ada tambahan 2 pemain lagi, seperti Xhaka dan juga Partey, baru di sana pertahanan dari MU tuh makin kewalahan untuk menahan gempuran dari para pemain Arsenal. So first goal for MU. Bagaimana mereka cetak first goal tersebut? Dari Rashford kan? Karena ada salah passing tuh dari Partey. Dia passing, terkena Rashford. Terus Rashford kasih bola ke Bruno kasih ke Rashford. Dan Rashford shooting langsung. Dan bagusnya bagi Rashford ini gol loh. Karena sebetulnya Bruno tuh sudah free di sebelah kiri kan? Tapi memang dia punya naluri yang bagus lah untuk mencetak gol. Dan dia bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini bagi timnya. Dan setelah unggul 0-1, saya sih tetap yakin bahwa Arsenal bisa comeback. Karena kan masih babak pertama. Seandainya di babak kedua, wah bahaya. Tapi how did Arsenal comeback? Mereka sampai harus meminta atau ikut melibatkan para pemain yang juga bermain di lini pertahanan. Seperti Ben White dan juga Zinchenko. Maka itu Ben White dan Zinchenko tuh ikut overlap setelah Arsenal itu tertinggal. Dan bahaya juga bagi Ben White karena dia sering terlambat turun. Tuh dia tackle si Rashford itu kan karena dia terlambat turun, Rashford bisa menggocek dia. Jadi ketika Zinchenko juga ikut menyerang, nah di sana kita lihat gol pertama dari Arsenal itu tercipta karena ada peran dari Zinchenko. Dia masuk, kasih ke Odegaard ke Xhaka. Xhaka bisa memberikan bola ke Nketiah yang di luar dugaan saya Nketiah bisa sundul dengan baik dan mencetak gol. Kemana back dari Manchester United? Nah disinilah saya melihat Varane dan juga Martinez
koordinasinya kurang bagus. Karena biasa umpan-umpan lambung yang masuk ke dalam kotak penalti dari MU itu bisa mereka halau. Tapi kali ini tidak ada yang halau dan Nketiah bisa melakukan finishing. Setelah itu terus Arsenal. MU hanya mendapatkan 1 peluang lagi dari McTominay. Jadi secara total MU hanya bisa menciptakan 4 peluang emas, teman-teman. Mereka bisa mencetak 2 gol dan 2 peluang mereka lagi tidak berhasil mereka konversikan menjadi gol. Tapi dari Arsenal mereka total bisa menciptakan 6 peluang emas. Dari 6 peluang emas tersebut mereka bisa mencetak 3 gol. Memasuki babak kedua itu yang tadi saya katakan bagus Arteta menarik keluar Ben White. Main Tomiyasu baru dia bisa cover area yang sebelumnya dieksploitasi oleh Marcus Rashford. Maka itu Marcus Rashford tidak banyak bisa memberikan kontribusi di babak kedua. Hanya 1 peluang yang dia dapat, udah itu saja yang bisa di save oleh Ramsdale. Ramsdale juga bagus itu melakukan save dari Rashford. Kalau nggak salah tuh deflected juga dari Saliba ya. Tapi ya ini yang saya tunggu-tunggu akhirnya kapan nih Arsenal akan mencetak gol. Karena kalau Arsenal mau menang mereka harus leading. Mereka harus mengambil keunggulan dari pertandingan ini. Kalau mereka tertinggal lagi apalagi babak kedua, wah berat. Tadi kan sudah saya katakan bagusnya gol Rashford tuh di babak pertama. Dan Bukayo Saka di luar dugaan saya ini pemain ini semakin matang ya. Lihatlah dia gocek dikit si Eriksen. Nah Eriksen ini sedikit terlambat untuk menutup. Dia shooting langsung gol. Waktu udah 2-1. Wah feeling saya nih MU akan keluar menang. But MU cannot create many chances. Karena yang tadi saya bilang gak seimbang penyerangan dari kiri dan kanan ini gak seimbang. But okay, mereka bisa skor dari corner. Good goal. Ya diving header dari Martinez. Terlepas juga kesalahan dari Ramsdale yang gak bisa meninju ataupun menangkap bola. Tapi setelah itu Arsenal lebih gila menyerang. Trossard masuk, lihat tuh Trossard mainnya kayak apa. Langsung mencair ya. Dan dia bisa memberikan bola kepada Zinchenko. Zinchenko cross, bola diangkat sedikit oleh Odegaard. Dan di sana ada Eddie Nketiah yang bisa mencetak the winning goal. Luar biasa Eddie Nketiah. 3 peluang emas. Dan dia bisa mencetak 2 gol. Sebelum gol ini juga dia mendapatkan peluang kan. Di menit ke-80-an atau 85 atau 86 yang bisa di-save oleh De Gea. Jadi memang pemain ini sekarang semakin matang. Dia pintar mencari ruang di dalam pertahanan dari tim lawan. Itu yang perlu dilakukan striker teman-teman. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview bahwa bagi seorang striker ketika dia mendapatkan peluang dia harus bisa memanfaatkan peluang tersebut. Dapat 2 peluang kalau bisa mencetak 2 gol atau kalau enggak minimal mencetak 1 gol. Tapi Eddie Nketiah mendapatkan 3 peluang emas dan dia berhasil mencetak 2 gol. Sedangkan dari Manchester United saya melihat Weghorst. Ya, ini sosok yang lemah di depan. Bukan soal dia gak dapat bola, tapi dia gak bisa mencari ruang di dalam pertahanan dari Arsenal. Maka itu gimana caranya Bruno mau kasih dia bola? Gak bisa. Dia hanya menjadi pengganggu, tapi dia gak bisa berbuat banyak. Nah, seandainya ada Martial, mungkin feeling saya akan lebih baik sih proses serangan dari Manchester United. Karena Martial juga adalah pemain yang lebih fleksibel, lebih mobile. Tapi Weghorst ini kalau saya ngelihatnya kaku, mungkin juga karena ini baru pertandingan kedua dia ya, tapi saya ngelihat dia kaku banget sehingga dia tidak bisa memberikan kontribusi sama sekali di pertandingan ini karena cuma masuk tapi sudah injury time atau jelang pertandingan berakhir. So this is a very good win for Arsenal dan jelas Arsenal layak meraih kemenangan. Bukan berarti MU buruk, tapi memang Arsenal lebih bagus sih di pertandingan kemarin malam dan memang mereka lebih efektif. Sayangnya para pemain MU pressure-nya kurang kuat kepada para pemain Arsenal ketika para pemain Arsenal tuh build up attack ya. Jadi saya kan ada jelaskan di konten preview. Kalau mau menggagalkan Arsenal mencetak gol, main ekstra agresif seperti para pemain Newcastle. Mereka main ekstra agresif, maka itu Newcastle satu-satunya tim yang bisa menggagalkan Arsenal sejauh ini untuk mencetak gol. Hanya mereka, karena mereka bermain ekstra agresif, mereka memancing para pemain Arsenal juga bermain agresif. Sehingga irama permainan dari Arsenal hilang di pertandingan tersebut. Tapi para pemain MU nurun, retreat. Aneh ini. Seharusnya itu mereka main ekstra agresif, menggagalkan upaya para pemain Arsenal untuk build up attack. Dan seperti yang juga saya jelaskan, Arsenal build up attack ini dari pertahanan dengan mengandalkan passing yang seimbang. Jadi jumlah passing mereka ini akan banyak sebelum mereka membuka pertahanan dari tim lawan. Betul kan itu yang terjadi teman-teman. Jadi MU kali ini dengan mengandalkan permainan konservatif ternyata gagal mendapatkan poin. Hampir saja mereka mendapatkan poin dan seperti yang saya jelaskan, ini peluang 50-50 bagi kedua tim kan hampir saja seri. Tapi pada akhirnya Arsenal bisa menang teman-teman. Tapi bukan berarti Arsenal akan menjadi juara. Tapi bukan berarti MU tidak akan bisa lolos ke Liga Champions. No. Baru saja memasuki putaran kedua. Masih di awal putaran kedua. Belum ada yang pasti. Masih ada Manchester City. Bahaya City menang lagi kan di pertandingan kemarin malam melawan Wolves dengan skor 3-0. Haaland mencetak hat-trick. Ya saya nonton sedikit saja sih karena saya sudah tahu City pasti menang. Bahaya ini City, apalagi Arsenal masih 2 kali harus lawan City. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.